Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Saputra dari kelas 4B dengan NPM 243510433. Jadi di video ini saya akan membaca buku pemrograman web bab 12 atau chapter 12, yaitu Modern Authentication dan Security. Authent versus Authent Z. Siapa kamu dan apa kuasamu? Dalam percakapan sehari-hari, istilah autentikasi dan otorisasi seringkali digunakan secara bergantian, seolah-olah keduanya hal yang sama. Namun, dalam arsitektur keamanan sistem, keduanya adalah dua proses yang sangat berbeda, terpisah, namun saling bergantung erat. Authentication atau authent adalah proses verifikasi identitas. Ia menjawab pertanyaan, siapa Anda? Ini mirip dengan saat kamu menunjukkan KTP atau paspor di meja imigrasi bandara untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar orang yang tertulis di dokumen tersebut. Dalam dunia digital, authent terjadi saat kamu memasukkan username dan password, memindai sidik jari, atau menggunakan one-time password atau OTP. Tanpa authent yang sukses, sistem tidak memiliki cara mengetahui dengan siapa ia berinteraksi, dan pintu gerbang aplikasi akan tetap tertutup rapat. Setelah identitas terverifikasi, proses selanjutnya adalah authorization atau auth-Z. Auth-Z menjawab pertanyaan, apa yang boleh Anda lakukan? Kembali ke analogi gedung kantor, authent adalah proses satpam memeriksa wajahmu dan memberi kartu akses karyawan. Auth-Z adalah aturan yang menentukan kartu akses tersebut bisa membuka pintu mana saja. Apakah kartu itu bisa membuka pintu ruang CEO atau hanya bisa membuka pintu kantin dan toilet? Dalam aplikasi web, auth-Z menentukan apakah user Budi yang sudah login boleh menghapus data transaksi atau hanya boleh melihat saja. Bisa jadi kamu berhasil login out and sukses, tapi kamu ditolak saat mencoba masuk halaman admin. Auth-Z gagal karena role kamu hanyalah staf biasa. Salah satu model otorisasi yang paling populer dan scalable di industri adalah RBAC, Role Based Access Control. Dalam RBAC, hak akses tidak diberikan secara langsung kepada individu user, melainkan ditempelkan pada role atau peran tertentu. Misalnya, kita membuat peran editor yang punya hak tulis artikel dan peran viewers yang hanya punya hak baca. User Budi kemudian dimasukkan ke dalam peran editor. Jika suatu hari Budi dipromosikan atau pindah divisi, kita cukup mengubah perannya tanpa perlu mengedit satu persatu izin di database. Pendekatan ini sangat efisien dibandingkan dengan ACL, Access Control List, tradisional, di mana kita harus mendefinisikan izin spesifik untuk setiap user, yang akan menjadi mimpi buruk manajemen saat jumlah user mencapai ribuan. Namun, aplikasi modern yang kompleks sering kali membutuhkan sesuatu yang lebih granular daripada sekedar peran, yang melahirkan ABAC, Attribute Based Access Control. ABAC memberikan izin berdasarkan atribut atau konteks tertentu, bukan hanya peran statis. Contoh kasusnya adalah aturan, seorang manajer atau role yang boleh menyetujui cuti, tapi hanya untuk bawahan di departemen sendiri, yaitu atribut, dan hanya pada jam kerja konteks waktu. Logika ini jauh lebih dinamis dan fleksibel. Mengimplementasikan ABC membutuhkan mesin kebijakan policy engine yang lebih canggih di kode backend, karena setiap request harus dievaluasi berdasarkan banyak variabel kondisi. Meskipun rumit, ABAC adalah standar emas untuk aplikasi enterprise yang membutuhkan kepatuhan regulasi yang ketat. Kesalahan arsitektural yang paling fatal adalah mencampur adukan logika auth-N dan auth-Z, atau menganggap bahwa auth-N sudah cukup. Banyak developer pemula berpikir, selama dia sudah login, dia boleh melakukan apa saja. Ini disebut broken access control, yang secara konsisten menduduki peringkat atas dalam daftar kerentanan OWASP. Peretasan sering mengeksploitasi
ini dengan dasar cara login sebagai user biasa lalu secara manual mengubah URL di browser dari user dashboard menjadi admin setting. Jika sistem hanya mengecek apakah sudah login tanpa mengecek apakah dia admin, maka peretas bisa mengambil alih sistem. Oleh karena itu, prinsip defense in depth mengajarkan kita untuk selalu memverifikasi hak akses di setiap endpoint API. Tidak peduli seberapa percaya kelihatannya user tersebut. Penting juga untuk menyadari bahwa out-end dan out-z sebaliknya dipisahkan dari logika bisnis utama aplikasi. Di era microservice, pola yang umum digunakan adalah memusatkan out-end di satu layanan khusus, Identity Provider atau IDP. Sementara out-z bisa didistribusikan di masing-masing service atau dipusatkan juga. Dengan memisahkan concern ini, developer fitur bisa fokus membangun produk tanpa pusing memikirkan cara mengenkripsi password atau cara menyimpan session. Arsitektur keamanan yang baik adalah arsitektur yang transparan bagi developer namun tak tertembus bagi penyerang. Password storage. Jangan simpan kunci di bawah karpet. Menyimpan kata sandi pengguna dalam bentuk teks asli plain text di database adalah dosa besar terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang software engineer. Jika kamu menyimpan password rahasia 123 apa adanya di dalam kolom tabel, maka siapapun yang memiliki akses ke database tersebut, baik itu admin database, developer yang sedang debugging, atau peretas yang berhasil mencuri data, bisa langsung login ke akun pengguna tanpa hambatan. Karena banyak pengguna memiliki kebiasaan buruk menggunakan password yang sama untuk berbagai layanan, email, bank, sosmed. Kebocoran password di aplikasimu bisa menghancurkan hidup digital pengguna di tempat lain. Oleh karena itu, aturan emas nomor 1 adalah jangan pernah menyimpan password asli, simpanlah jejaknya. Mekanisme untuk menyimpan jejak ini disebut hashing, yang sering disalahartikan dengan enkripsi. Enkripsi adalah proses dua arah. Kamu mengunci data dengan kunci dan kamu bisa membuka kembali decrypt menjadi bentuk asli jika punya kuncinya. Hashing sebaliknya adalah proses satu arah, one way function. Bayangkan password sebagai buah-buahan segar dan fungsi hashing sebagai blender. Kamu bisa mengubah buah menjadi jus hash, tapi kamu tidak akan pernah bisa mengubah jus kembali menjadi buah utuh. Tidak peduli seberapa canggih teknologimu, saat pengguna login, sistem tidak membandingkan password asli, karena sistem tidak menyimpannya, melainkan memblender password inputan pengguna dan membandingkan hasil jusnya dengan jus yang tersimpan di database. Jika warna sama, berarti buah password pasti sama. Namun tidak semua mesin blender diciptakan sama. Algoritma hash tua seperti MD5 atau SH1 sudah dianggap rusak dan tidak aman untuk password. Masalah utama adalah mereka terlalu cepat. Komputer modern dengan GPU canggih bisa menghitung miliaran hash MD5 dalam 1 detik. Ini memungkinkan peretas menggunakan serangan brute force atau rainbow tables, daftar hash yang sudah dihitung sebelumnya, untuk menebak password dengan sangat cepat. Jika database bocor, hash MD5 bisa dipecahkan, cracked, dalam hitungan detik. Oleh karena itu, kita membutuhkan algoritma hash yang sengaja didesain untuk menjadi lambat dan memakan memori, membuat proses penebakan menjadi sangat mahal dan tidak layak secara ekonomi bagi peretas. Standar industri ini untuk hashing password adalah Bcrypt, Secret, atau pemenang kompetisi terbaru Argent 2. Algoritma ini memiliki parameter work factor atau cost yang bisa disetel. Kita bisa mengatur agar server membutuhkan waktu katakanlah 0,5 detik untuk menghitung satu hash. Bagi pengguna yang login sehari, 0,5 detik tidak terasa.
Tapi peretas yang ingin menebak 1 juta password 0,5 detik per tebakan berarti butuh waktu bertahun-tahun. Fitur perlambatan adaptif ini yang membuat Bitrate dan kawan-kawannya tahan terhadap perkembangan kecepatan hardware di masa depan. Jika komputer jadi lebih cepat, kita tinggal naik word factor-nya. Selain algoritma yang lambat, kita wajib menggunakan SAL. SAL adalah string acak unik yang ditambahkan ke setiap password sebelum dihash. Tanpa SAL, dua user yang punya password sama rahasia 123 akan memiliki hasil hash yang sama persis di database. Ini memudahkan peretas untuk melihat pola. Dengan SAL, user A akan dihash menjadi hash rahasia 123 plus acak A, dan user B sebagai hash rahasia 123 plus acak B, menghasilkan output yang benar-benar berbeda. SAL mencegah serangan rainbow table massal karena peretas harus memecah hash satu persatu untuk setiap user secara unik. Tidak bisa borongan. SAL ini disimpan secara plain text di samping hash password di database karena ia bukan rahasia, melainkan sekedar pengacau pola. Untuk keamanan tingkat paranoid, beberapa arsitek menambahkan Pepper. Berbeda dengan SAL yang disimpan di database, Pepper adalah kunci rahasia yang disimpan di level aplikasi, misalnya di environment variable atau hardware security module. Password dihash dengan SAL plus Pepper. Keuntungannya adalah jika database SQL bocor, SQL dump, peretas tidak bisa memecah password karena mereka tidak memiliki Pepper yang tersimpan terpisah di server aplikasi. Ini adalah lapisan pertahanan terakhir, defense in depth, yang memastikan bahwa kompromi pada satu lapisan infrastruktur tidak langsung berakibat fatal bagi keamanan data pengguna secara keseluruhan. Session versus token JWT perang status. Dalam merancang sistem autentikasi, keputusan arsitektural terbesar adalah memilih antara stateful session berbasis sesi atau stateless token. Biasanya JWT pendekatan tradisional session based out bekerja seperti sistem penitipan barang di klub malam. Saat kamu login, server membuat catatan di memori atau database. Sesi ID 123 milik Budi lalu memberikanmu sebuah tiket nomor antrean berupa coki. Setiap kali kamu mengirim request, browser otomatis menyertakan tiket coki tersebut. Server kemudian mengecek buku catatannya. Tiket 123 ini milik siapa? Keuntungan utama pendekatan ini adalah kontrol penuh. Jika Budi kehilangan HP-nya, admin bisa menghapus sesi 123 dari database server. Dan seketika itu juga akses Budi terputus. Replication instant. Namun, pendekatan session memiliki masalah stabilitas di era cloud modern karena data sesi disimpan di server. Jika kamu memiliki 1 juta pengguna aktif, kamu butuh memori RAM yang sangat besar atau database Redis yang mahal hanya untuk menyimpan sesi. Selain itu, jika kamu memiliki banyak server load balancer, kamu harus memastikan server A, B, dan C bisa mengakses data sesi yang sama. Sticky session atau distributed change. Inilah yang memicu popularitas stateless token dengan standar JWT, JSON Web Token. JWT bekerja seperti gelang VIP konser yang terbuat dari kertas anti air. Di gelang tersebut sudah tertulis nama, level akses, dan tanggal kadaluarsa, lalu dicap atau ditandatangani secara digital oleh panitia. Ketika menggunakan JWT, server tidak perlu menyimpan apapun di memori. Saat user login, server membuat JWT yang berisi data user, menandatanganinya dengan private key, dan memberikannya ke klien. Saat klien mengirim request dengan JWT, server cukup memverifikasi tanda tangan digital menggunakan matematika kriptografi. Jika tanda tangannya valid, server percaya isinya. Ini membuat JWT sangat scalable. Server tidak butuh database sesi, dan request bisa dilayani oleh server manapun tanpa sinkronisasi. Namun, kelemahannya adalah revocation.
pencabutan. Karena server tidak menyimpan daftar token, server tidak bisa mematikan sebuah JWT yang masih berlaku. Jika JWT dicuri peretas bisa menggunakannya sampai token itu kadaluarsa sendiri, kecuali kita menerapkan daftar hitam atau blacklist yang rumit. Isu krusial lainnya adalah di mana kita menyimpan JWT di sisi klien. Banyak tutorial mengajarkan menyimpan JWT di local storage browser. Ini sangat mudah dilakukan, tetapi sangat berbahaya. Local storage dapat diakses oleh kode JavaScript apapun yang berjalan di halaman web. Jika aplikasimu memiliki celah XSS cross-site script, misalnya dari library iklan, pihak ketiga yang terinfeksi peretas bisa menyalin tokenmu dan mengambil alih akun. Tempat penyimpanan yang direkomendasi pakar keamanan adalah HTTP only Choki. Choki jenis ini tidak bisa dibaca oleh JavaScript. Dokumen .choki akan kosong, tapi otomatis dikirim oleh browser ke server. Ini memitigasi risiko pencurian token lewat XSS secara signifikan. Struktur JWT terdiri dari 3 bagian yang dipisah titik header, jenis algoritma, payload, data user atau claim, dan signature tanda tangan. Penting untuk diingat bahwa payload JWT hanya di-encode base 64, bukan dienkripsi. Siapapun bisa memecahkan kode base 64 dan membaca isinya. Oleh karena itu, jangan pernah menyimpan data sensitif seperti password, nick, atau nomor kartu kredit di dalam JWT payload. Gunakan JWT hanya untuk menyimpan user ID, role, dan expiration time. Jika kamu butuh menyimpan data rahasia di token, kamu harus menggunakan JWE, JSON Web Encryption, yang jauh lebih jarang didukung dibandingkan JWS, JSON Web Signature standar. Sebagai arsitek, pilihan antara session dan JWT tergantung pada kasus penggunaan use case. Untuk aplikasi perbankan atau internal perusahaan yang butuh keamanan ketat dan kemampuan layout paksa instan, session adalah pilihan terbaik. Untuk aplikasi skala besar, aplikasi API public atau arsitektur microservice yang terdistribusi masif, JWT adalah pemenangnya. Seringkali solusi terbaik adalah hibrida. Gunakan JWT bertenor pendek, misal 15 menit, sebagai akses token, dan gunakan session atau token bertenor panjang yang disimpan di database sebagai refresh token untuk memperbarui akses, memberikan keseimbangan antara keamanan dan skalabilitas. Auth 2.0 dan SSO, meminjam kunci tetangga. Di dunia yang ideal, pengguna hanya perlu mengingat satu password untuk seluruh kehidupan digital mereka. Single sign-on SSO adalah mekanisme yang mewujudkan mimpi ini, memungkinkan pengguna login ke aplikasi menggunakan akun Google, Facebook, atau GitHub yang sudah mereka miliki. Di balik layar, keajaiban ini ditenagai oleh protokol standar bernama No-Auth 2.0. Open Authorization pada dasarnya adalah protokol pendelegasian akses. Analogi terbaik adalah pallet key, kunci parkir mobil mewah. Kunci pallet memungkinkan tukang parkir menyalakan mesin dan memindahkan mobil, tetapi tidak bisa membuka bagasi atau laci dashboard. Dengan user memberi izin kepada aplikasimu, tukang parkir, untuk mengakses data akun Google mereka mobil, tapi hanya terbatas profil dan email tanpa memberikan password utama Google mereka. Kunci utama dalam tarian OAuth 2.0 ada 4 aktor utama. Resource owner, yaitu user, client, yaitu aplikasi web kamu, authorization server, yaitu Google atau GitHub, dan resource server, yaitu API Google. Alur yang paling aman dan umum digunakan adalah authorization code flow. Saat user klik login with Google, aplikasimu melempar user ke halaman login Google.
Di sana, user memasukkan password langsung ke Google, bukan ke kamu. Jika sukses, Google melempar user kembali ke aplikasimu dengan membawa sebuah kode sementara. Aplikasimu kemudian menukar kode ini ke server Google secara back channel, server to server, untuk mendapatkan akses token. Token inilah yang akhirnya dipakai untuk mengambil email user dan API Google. Mekanisme ini sangat aman karena aplikasimu tidak pernah menyentuh password user sama sekali. Risiko keamanan password sepenuhnya ditanggung oleh penyedia identitas, Google atau GitHub, yang memiliki tim keamanan kelas dunia. Selain itu, pengguna bisa mencabut akses revoke access untuk aplikasimu kapan saja melalui peraturan akun Google mereka tanpa perlu mengganti password utama 0auth2.0, memisahkan peran autentikasi siapa user dan otorisasi akses data. Untuk keperluan autentikasi murni identitas, dibangunlah lapisan OIDC OpenID Connect di atas OAuth 2.0 yang menambahkan ID token. Format JWT berisi data profile user yang sudah terstandarisasi. Namun, implementasi OAuth juga memiliki jebakan. Salah satu yang paling kritis adalah validasi redirect URI. Peretas bisa mencoba menipu authorization server untuk mengirim kode akses ke web jahat milik mereka. Oleh karena itu, pendaftaran aplikasi di dashboard developer seperti Google Cloud Console mewajibkan kita mendaftarkan URL callback yang sah secara ketat. Pengembang juga harus mengimplementasikan parameter state atau PKC proc key for code exchange untuk mencegah serangan CSRF dan penyadapan kode otorisasi terutama pada aplikasi mobile atau SPA murni di mana penyimpanan di klien server tidak dimungkinkan. Konsep akses token dan replace token juga sentral. Di sini akses token biasanya berumur pendek, misalnya 1 jam. Jika token ini bocor, kerusakan terbatas hanya 1 jam. Untuk kenyamanan user agar tidak login ulang tiap jam, disediakan refresh token yang berumur panjang, misalnya 30 hari. Refresh token ini disimpan sangat aman di server dan digunakan untuk meminta akses token baru saat yang lama kadaluarsa. Jika server mendeteksi aktivitas mencurigakan, server bisa membatalkan refresh token tersebut, memaksa user login ulang. Rotasi token ini adalah mekanisme pertahanan dari sistem yang berjalan otomatis. Mengadopsi SSO bukan hanya soal keamanan, tapi juga soal konversi user. Studi menunjukkan bahwa formulir registrasi yang panjang adalah penghalang utama pengguna baru. Dengan tombol sign up with Google, friksi tersebut hilang. Satu klik akan jadi, namun sebagai arsitek kamu harus memikirkan strategi fallback. Apa yang terjadi jika akun Google user terhapus atau jika layanan GitHub down? Sistem user di databasemu sebaiknya didesain fleksibel untuk mendukung multiple provider atau menautkan akun sosial ke akun email atau password tradisional, memberikan redundansi akses bagi pengguna. Common vulnerabilities OWASP musuh dalam selimut. Membangun benteng pertahanan tidak akan efektif jika kita tidak tahu bagaimana musuh menyerang. OWASP Open Web Application Security Project secara berskala merilis dokumen OWASP Top 10 terdaftar 10 risiko keamanan aplikasi web paling kritis. Memahami daftar ini adalah literasi dasar bagi setiap web developer. Ancaman klasik yang masih merajalela adalah SQL injection atau SQLI. Ini terjadi ketika aplikasi menerima input user dan langsung menggabungkan ke dalam query database tanpa sanitasi.
Contoh, jika code backendmu adalah select from username input, operators bisa memasukkan OR 1 sama dengan 1. Hasil query menjadi select from user where OR 1 sama dengan 1 yang selalu bernilai true, sehingga database memuntahkan seluruh data user. Solusinya sederhana namun mutlak. Selalu gunakan prepared statements atau ORM yang memisahkan data dari perintah query. Ancaman kedua yang sangat umum di sisi frontend adalah SSS, cross-site scripting. Secara ini terjadi ketika aplikasi menampilkan input user apa adanya ke browser orang lain. Jika saya memposting komentar berisi script kirim coki ke hacker script dan blogmu menampilkan mentah-mentah, maka setiap orang yang membaca komentar saya akan menjalankan script tersebut di browser mereka. Script ini bisa mencuri coki sesi, mengalihkan halaman atau melakukan aksi atas nama korban. Pencegahannya adalah dengan context aware encoding, mengubah nilai kurang dari menjadi dan LT yang biasanya sudah dilakukan otomatis oleh framework model seperti React atau Vue. Namun penggunaan fitur berbahaya seperti dangerously set inner HTML di React atau HTML di Vue membuka kembali celah ini jika tidak berhati-hati. Ancaman ketiga yang sering membingungkan adalah CSRF, cross-site request forgery. Berbeda dengan XCSS yang mencuri data, CSRF meminjam tangan user untuk melakukan aksi tanpa persetujuan. Bayangkan kamu sedang login di webbank, lalu di tab sebelah kamu membuka situs forum memancing. Di forum tersebut ada gambar tersembunyi, image RC dan link banknya transfer hacker amount 1000. Browser yang polos akan mencoba memuat gambar tersebut dengan mengirim request ke bank. Karena kamu sedang login, browser menyertakan coki sesi bankmu secara otomatis. Secara bank menerima request valid dan mentransfer uangmu. Solusi untuk ini adalah menggunakan anti CSRF token, string rahasia di form hidden, atau memanfaatkan fitur cookies modern same site streets atau legs yang melarang browser mengirimkan coki di domain pihak ketiga. Selain serangan teknis, ada kategori broken authentication. Ini mencakup kelemahan logika seperti membiarkan user mencoba password ribuan kali, no rate limiting, pesan error yang terlalu deskriptif, user tidak ditemukan, versus user atau password salah, atau fitur lupa password yang lemah. Keamanan bukan hanya soal kode, tapi juga soal alur logika. Memberitahu peretas bahwa username valid, membantu mereka mempersempit target serangan. Pesan error, keamanan harus generik dan mekanisme pemulihan akun harus seaman proses login itu sendiri. Terakhir, ancaman modern yang sering diabaikan adalah supply chain attacks. Melalui dependensi, aplikasi web modern dibangun di atas ribuan paket npm. Jika satu paket kecil yang kamu gunakan, misalnya format tanggal, disusupi kode jahat oleh pembuatnya, aplikasimu juga ikut terinfeksi. Kamu seperti event stream atau serangan pada pustaka populer membuktikan bahwa kita tidak bisa percaya buta pada kode pihak ketiga. Solusinya adalah rutin melakukan audit keamanan, npm audit, mengunci versi dependensi, dan meminimalisir penggunaan library yang tidak diperlukan. Kesimpulannya, keamanan web adalah perlombaan senjata yang tidak pernah berakhir. Peretas selalu mencari cara baru dan kita harus terus menutup celah. Prinsip utamanya adalah never trust user input. Jangan pernah percaya input pengguna. Perlakukan semua data yang datang dari luar. Query params, body, header, file, upload sebagai benda radioaktif yang harus divalidasi.
disanitasi, dan diperiksa sebelum diproses. Keamanan bukanlah fitur yang bisa ditambahkan nanti. Ia adalah pola pikir yang harus mendarah daging dalam setiap baris kode yang kamu tulis. Integrasi keislaman, benteng amanah dan etika privasi. Dalam Islam, keamanan atau security bukan sekedar fitur teknis, melainkan bagian dari maqasid syariah, tujuan syariat, khususnya dalam aspek hifzu al-mal, menjaga harta, dan hifzu al-ir, menjaga kehormatan atau privasi. Membangun sistem autentikasi yang kuat adalah upaya menjaga rumah digital pengguna dari penyusup. Ini sejalan dengan perintah Allah dalam surat An-Nur ayat 27 tentang adab istizan, meminta izin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Mekanisme autentikasi yaitu login adalah pintu gerbang untuk memastikan bahwa yang masuk adalah orang yang berhak, sedangkan authorization, hak akses, adalah aturan batasan ruang mana yang boleh dimasuki tamu tersebut, menegakkan hudud atau batasan agar tidak terjadi pelanggaran privasi. Praktik menyimpan password dengan teknik hashing dan salting, bukan plain text, adalah implementasi dari kewajiban hifzu al-asrar, menjaga rahasia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hari Hurairah, Muslim. Menyimpan password pengguna secara telanjang, plain text, adalah bentuk khianat terhadap amanah. Jika database bocor, aib dan rahasia pengguna akan terekspos dengan melakukan hashing. Satu arah, kita berusaha keras menutupi rahasia tersebut bahkan dari diri kita sendiri. Sebagai pengelola sistem, memastikan aib itu tetap tertutup rapat meskipun terjadi musibah kebocoran data. Prinsip never trust user input dan validasi ketat untuk mencegah serangan seperti SQL injection atau XSS. Selaras dengan kaidah fikih Saddud Dzariyah, menutup jalan menuju kerusakan. Kita tidak boleh naif dan membiarkan pintu terbuka bagi kejahatan. Membiarkan input masuk tanpa filter sanitization sama dengan membiarkan orang asing membawa senjata masuk ke dalam rumah. Tindakan pencegahan ini adalah bentuk kewaspadaan yakskah seorang mukmin agar tidak terperosok ke dalam lubang yang sama dua kali, serta upaya mencegah terjadinya fasad, kerusakan pada database yang berisi data umat. Mekanisme session dan token atau JWT mengajarkan kita tentang tanggung jawab memegang syahadah, kesaksian atau bukti. Token adalah bukti identitas yang dibawa pengguna. Jika token itu dicuri, misalnya lewat XSS, maka pencuri bisa bersaksi palsu sebagai pemilik akun. Oleh karena itu, menyimpan token dengan aman, misalnya menggunakan HTTP only Coki, adalah bentuk ikhtiar maksimal untuk melindungi bukti kesaksian tersebut agar tidak disalahgunakan untuk fitnah atau pencurian. Islam sangat keras melarang kesaksian palsu, syahadat uzur, dan dalam konteks teknologi membiarkan celah keamanan yang memungkinkan session hijacking adalah kelalaian yang memfasilitasi kejahatan tersebut. Terakhir, pesan seorang security engineer atau pengembang web dalam bab ini adalah sebagai hafiz, penjaga. Kita diamanahkan data, harta, dan kehormatan ribuan bahkan jutaan pengguna. Kelalaian kita dalam menerapkan standar keamanan seperti membiarkan CSRF atau menggunakan algoritma encryption usang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membangun benteng pertahanan aplikasi yang kokoh adalah bentuk jihad kita melawan para perusak
Sidon di dunia maya, memastikan bahwa teknologi yang kita bangun menjadi tempat yang aman Darussalam bagi manusia untuk berinteraksi dan bermuamalah. Terakhir ada kesimpulan benteng pertahanan digital. Bab ini telah menegaskan bahwa keamanan bukanlah fitur tambahan yang bisa ditempel di akhir proyek, melainkan pola pikir fundamental yang harus mendarah daging di setiap baris kode. Berikut adalah pilar-pilar pertahanan yang harus kamu bangun. 1. Identitas bukan otoritas. Kita membedakan dengan tegas antara out-end siapa kamu dan out-zen apa hakmu. Keberhasilan login tidak boleh otomatis memberikan akses ke seluruh sistem. Arsitektur yang aman selalu memverifikasi hak akses authorization di setiap titik rawan, bukan hanya di gerbang depan. Jangan simpan rahasia mentah. Kita belajar bahwa menyimpan password dalam plain text adalah kejahatan digital. Standar industri mewajibkan pengguna algoritma hashing lambat, Bcrypt atau Argon 2 yang dilengkapi dengan SAL unik untuk setiap pengguna, membuat upaya peretasan massal menjadi tidak layak secara ekonomi. 3. Perang status session versus JWT. Kita memahami trade-off antara kontrol penuh session dan skalabilitas JWT. JWT menawarkan kemudahan dalam arsitektur terdistribusi, namun menuntut disiplin tinggi dalam penyimpanan token menggunakan HTTP only Choki, bukan local storage, dan strategi pencabutan revocation yang matang. 4. Jangan ciptakan roda sendiri. Protokol seperti OAuth 2.0 dan IDC ada karena alasan yang kuat, menggunakan penyedia identitas terpercaya seperti Google atau GitHub. Jauh lebih aman daripada mencoba membangun sistem login kompleks sendiri yang rentan celah. Delegasikan risiko keamanan pada ahlinya. Paranoia yang sehat. Terakhir, kita menyadari bahwa internet adalah tempat yang berbahaya. Ancaman seperti SQL injection, XSS, dan CSRF selalu mengintai input yang tidak divalidasi. Prinsip never trust user input harus menjadi mantra yang diulang setiap kali kamu menangani data dari luar. Dengan aplikasi yang kini aman dan terlindungi, kita siap menghadapi tantangan terakhir. Bagaimana memastikan seluruh fitur canggih ini berjalan cepat dan lancar di perangkat pengguna. Di bab 13 kita akan membahas seni optimasi performa dan rendering. Sekian dulu video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.